Aku diam-diam menyukai Feng Yucheng selama 7 tahun. Demi menikah dengannya, aku memilih menjadi ibu rumah tangga selama 3 tahun. Kupikir asalkan aku terus memberikan segalanya, akhirnya dia akan mencintaiku juga. Yanyan, lihat berita cepat. Suamimu sedang dalam perjalanan bisnis dan dia malah membawa cinta pertamanya kembali bersamanya. Wanita cantik legendaris Su Minyue, hubungan asmara terungkap. Pacarnya diduga adalah CEO grup Huanyu, Feng Yucheng. Hati pria brengsek ini benar-benar terbuat dari batu. Sudah dulu, dia sudah pulang. Suamiku, selamat datang kembali. Hari ini adalah hari jadi pernikahan kita. Aku sudah memasak ikan bumbu merah kesukaanmu. Setelah pesta ulang tahun minggu depan, kita akan bercerai. Apakah karena Su Minyue? Kau tidak perlu tahu alasannya. Kau hanya perlu menandatangani ini. Tulis namamu di sini. Bagaimana jika aku tidak setuju? Jiang Xingyan, awalnya aku menikahimu hanya karena nenek, jadi jangan keterlaluan. Kartu ini tidak terbatas. Lebih banyak dari yang nenek janjikan kepadamu. Asalkan kau menandatanganinya, itu milikmu. Kartu ini adalah milikmu. Kak Yucheng, kakakku dia. Jangan khawatir, aku akan segera ke sana. Cepat dan tanda tangani. Jangan membuatku mengatakannya untuk ketiga kalinya. 3 tahun memperlakukanku seperti udara, seperti pembantu. Aku bisa tahan, tapi selingkuh. Aku tidak tahan lagi. Baiklah. Karena kau sangat ingin bercerai, aku akan mengabulkan permintaanmu. Puas sekarang? Untuk sementara waktu, kau tinggal di sini. Setelah pesta ulang tahun nenek, kau boleh pindah. Tenang saja, walaupun engkau tidak mengatakannya, aku juga akan pindah. Ngomong-ngomong Tuan Feng, jika engkau punya waktu, pergilah ke dokter spesialis andrologi. Sudah menikah 3 tahun, tinggal serumah, tetapi tidak berhubungan intim, hanya Tuan Feng saja. Kau bicara tentang siapa? Jelaskan. Ku bilang, aku tidak menyentuhmu, itu karena aku tidak tertarik padamu. Ku bilang, masakanku bukan, untuk orang yang tidak tahu berterima kasih. Pergilah ke kencanmu. Xingyan. Mulai sekarang, aku bukan lagi istri Feng Yucheng. Aku adalah aku, Jiang Xingyan sendiri. Bukankah kalian bilang aku matre? Kalau begitu akan kutunjukkan pada kalian. Baru saja ku coba, bungkus semuanya. Hari ini kami mengumpulkan para pemegang saham di sini. Karena kami berencana di kuartal baru untuk melakukan percobaan baru. Kami memperkirakan di seluruh negeri akan membuka 150 toko. Gesek. Yang ini, 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 dan juga yang ini, yang itu. Aku mau semuanya. Baik. Gesek. Bungkus semuanya. Pak Feng Yucheng, bagaimana kalau Bapak membaca pesan dulu, lalu kita lanjutkan? Aku mau semua mobil di barisan ini, gesek. Apa wanita ini gila? Pukul dia. Dasar laki-laki brengsek seperti itu harus dihajar. Takut apa? Tidak lihat aku sudah pulang? Memangnya kenapa? Kau sudah pulang? Aku masih harus pergi ke depan pintu dan mengambil toa, menyambut Tuan Feng pulang. Sikap macam apa ini? Feng, kurasa aku perlu mengingatkanmu, kita sudah menandatangani surat cerai, sekarang tinggal mengurus prosedurnya saja. Jadi, kau bahkan tidak memasak? Mau makan? Masak sendiri di dapur sana. Lihat sikapmu ini. Aku ini penyandang danamu. Kau menghabiskan uangku, menggunakan kartuku,
Perbaiki sikapmu. Dengar tidak? Bersihkan tempat ini. Cepat. Kartu ini adalah kompensasi darimu untuk perceraian kita. Kau tidak bilang sudah termasuk memasak. Oh, iya. Kurasa aku perlu secara resmi memberitahumu. Mulai hari ini aku mogok kerja. Pembantu di rumahmu ini, siapapun yang mau, silakan. Aku tidak mau melakukannya lagi. Jiang Xingyan, kau. Feng Yucheng, pertunjukan yang bagus baru saja dimulai. Benarkah kamu melakukan ini? Feng Yucheng tidak akan marah besar? Tidakkah kau lihat dia lebih dari sekadar marah besar? Wajahnya sampai berubah pucat. Hahaha, kerja bagus. Menghadapi orang seperti Feng Yucheng yang buta mata dan hati, memang seharusnya begini. Ngomong-ngomong, apa rencanamu selanjutnya? Demi Feng Yucheng, saya meninggalkan karier dan menjadi ibu rumah tangga selama 3 tahun. Sekarang saya harus kembali ke dunia kerja dan menjadi diri saya sendiri. Ya, akhirnya bisa melihatmu sadar juga sungguh tidak mudah. Desainer hebat kita, kamu mau bekerja di mana? Tentu saja di impian utama para desainer perusahaan desain paling top, Huanyu. Apa? Kamu mau bekerja? Jangan bilang, aku meremehkanmu, aku sarankan lebih baik kau jangan keluar dan mempermalukan diri sendiri. Seperti orang kaya raya sepertimu, yang hidup nyaman, bisa apa engkau di luar sana? Jangan meremehkanku, sebelum aku menikah, aku adalah desainer terkenal yang diperebutkan oleh berbagai perusahaan. Kau juga tahu itu sebelum menikah. Kau... Sudahlah, siapa yang peduli kau menganggapku remeh. Aku hanya memberitahumu, dalam beberapa hari kita akan bercerai. Saat itu aku bahkan tidak perlu memberitahumu. Jiang Xingyan, kamu harus berdebat denganku. Kalau kamu tidak berdebat denganku, bagaimana aku bisa berdebat denganmu? Seolah-olah aku sengaja mencari masalah denganmu. Aku sarankan kamu jangan keluar dan mempermalukan diri sendiri. Seperti kamu, setelah meninggalkan dunia kerja selama beberapa tahun sebagai ibu rumah tangga, tidak ada perusahaan yang akan menerimamu. Ini bukan urusanmu. Lagi pula, beberapa perusahaan memiliki bos yang buta, bukan berarti karyawannya juga buta. Serah kamu. Ada apa ini? Anda tidak tahu, Pak Feng? Hari ini Departemen Desain memiliki desainer yang sangat hebat langsung menempati posisi Direktur Departemen Desain. Kurasa saat ini mereka sedang menyambutnya. Pergi dan lihat. Baik, Pak. Selamat siang, Pak Feng. Selama ini, Hai Pak Feng. Jiang Xingyan, Hai, Tuan Feng. Jiang Xingyan, Saya belum memperkenalkan. Bagaimana Tuan Feng tahu? Mengenai perkenalan saya, ikut aku. Tuan Feng ini secara khusus memanggil direktur baru untuk masuk. Mungkinkah mereka saling kenal? Seharusnya tidak. Kurasa belum tentu. Kalau tidak, atas dasar apa? Dia langsung menjadi direktur desain? Menurutku, kemungkinan besar dia mendapatkan posisi ini dengan kecantikannya. Seharusnya hanya kenal saja. kalian semua sepertinya sangat santai ya? Kerja, kerja, kerja. Ini masih Tuan Feng pertama kalinya bertemu langsung dengan karyawan? Mungkinkah Tuan Feng dan Direktur Desain yang baru benar-benar ada sesuatu? Untuk apa kau kemari? Tentu saja untuk bekerja. Tidak terlihat atau untuk melihatmu, sepertinya Tuan Feng tidak hanya bermasalah di bidang itu, matanya juga agak bermasalah. Tapi kebetulan, saat kau pergi ke dokter andrologi, sekalian periksa mata. Xingyan, kau, mulutmu ini harusnya disumpal. Aku tidak akan berbasa-basi denganmu. Sekarang juga, tulis surat pengunduran diri. Bagaimana jika aku tidak setuju? Sebaiknya engkau menghemat energimu, meskipun kau berusaha keras untuk menarik perhatianku, aku tidak akan berubah pikiran untuk bercerai.
Benarkah? Pergilah. Setiap hari usianya masih muda, tapi mukanya tebal sekali. Feng Yucheng, dengarkan aku baik-baik. Masuk kerja atau tidak bukan urusanmu. Jangan setiap hari kau membanggakan dirimu sendiri. Oh ya, tolong Pak Feng Yucheng nanti di kantor berpura-pura tidak kenal denganku agar semua orang tidak berpikir aku masuk lewat jalur belakang. Wanita yang tidak tahu berterima kasih ini. Pak Feng Yucheng, Pak Feng Yucheng, Pak Feng Yucheng. Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa. Tidak ada apa-apa. Direktur Chiang, Direktur. Direktur, Ayo, 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 ayo. Silakan duduk, silakan duduk, silakan duduk. Direktur. Direktur Feng memanggilmu sendirian ke kantornya untuk apa? Ini pertama kalinya Direktur Feng membawa seorang karyawan wanita ke kantornya. Cepat puaskan rasa penasaran kami. Tak disangka Feng Yucheng cukup polos. Demi Sumi Nyue, pencitraan ini lumayan bagus. Tunggu saja lihat bagaimana aku merusak reputasimu. Direktur Feng, dia Dia kenapa? Kenapa? dia Dia sebenarnya melakukan apa padamu, Direktur? Katakanlah. dia ingin melecehkanku. Hah? Aku tidak setuju. Dia juga mengancamku. Hah? Aku sudah bilang, sejak kamu keluar dari kantor Direktur Feng, rambutmu berantakan. Ternyata hal seperti ini terjadi. Astaga. Tak disangka Direktur Feng yang biasanya terlihat dingin ternyata juga melakukan pelecehan. Ya ampun, ini benar-benar memperbarui pengetahuanku. Menjungkir balikan pandanganku. Jadi begini, Silakan memakinya, biarkan semua orang tahu bahwa Feng Yucheng adalah pria brengsek bermuka dua. Nanti saat Sumi Nyue kembali, lihat apakah dia masih menginginkannya. Tapi Direktur Jiang, ini kesempatan yang bagus, kenapa kamu menolaknya? Hah? Iya, memang benar. Lihat saja ketampanan Pak Feng. Jangan bicara soal aturan tersembunyi. Bahkan jika tidak diberi apa-apa, orang juga mau. Hah? benar juga. Kapan hal baik seperti ini akan menimpaku? Selesai sudah. Orang-orang ini sudah tidak bisa diselamatkan. Berkasnya sudah selesai, cepat kirimkan ke saya. Baik. Kalian dengar kabar terbaru? Pak Feng ingin memaksa Direktur desain yang baru, tapi ditolak mentah-mentah. Benarkah? Masa ada yang bisa menolak ketampanan Pak Feng? Tentu saja benar, direktur yang baru itu sendiri yang cerita ke kami. Sedang melihat apa? Pak Feng, saya tidak melihat apa-apa, saya. Berikan padaku. Kontrak itu kan? Ponselmu. Berikan padaku. Anu Pak Feng, saya tidak sengaja menekannya salah tekan. Jiang Xingyan, kau benar-benar hebat. Selanjutnya, tidak boleh ada obrolan yang tidak penting di grup perusahaan. Ku dengar kau bilang ke orang-orang di perusahaan kalau aku ingin melecehkanmu. Aku hanya berpikir suasana di perusahaan kita agak tegang, jadi ingin bercanda untuk mencairkan suasana. Jadi aku harus berterima kasih padamu? Tidak perlu. Aku pulang dulu ya. Kau mau apa? Kenapa sedekat ini? Tidak tahukah kau kalau pria dan wanita tidak boleh bersentuhan? Kau membuat masalah ini sampai semua orang di perusahaan tahu kalau aku tidak melakukan sesuatu, bukankah itu terlalu mengecewakan? Untukmu yang sudah menyebarkannya untuk... Bisakah kau tidak tiba-tiba membuka celanamu? Bisakah kamu tidak langsung buka celana? Astaga, Jadilah pria, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jangan takut, aku akan pelan-pelan kita selesaikan dengan cepat. aku salah. Kali ini aku benar-benar tahu aku salah.
Baiklah. Lalu katakan di mana letak kesalahanmu? Kesalahanku adalah merusak reputasimu, kan? Bagus. Aku rasa aku harus melaksanakannya. Klarifikasi, besok akan diklarifikasi. Benar-benar klarifikasi? Baiklah, kalau begitu aku bermurah hati memaafkanmu sekali ini. Kalau begitu aku bermurah hati memaafkanmu sekali ini. Kamu tidak terima, ya? Terima, nenek tua pun takluk, apalagi aku. Cari waktu, tulis surat pengunduran diri, dan serahkan. Tidak, aku tidak akan mengundurkan diri. Jiang Xingyan. Baiklah, sekarang berkeras kepalalah denganku. Aku akan membuatmu mengundurkan diri dengan patuh. Silakan saja. Selamat pagi, Direktur. Orang-orang ini, kenapa pakaian mereka sama persis dengan yang kupakai? Hai. Keke. Pagi-pagi begini, mereka kenapa? Direktur, bukankah kemarin kau bilang, Direktur Feng ingin melecehkanmu? Mereka pikir, Direktur Feng pasti menyukai tipemu. Jadi hari ini, satu persatu menirumu. Lihat, bajumu ini, hari ini jadi trending topik. Selesai sudah. Sekarang kesalahpahamannya semakin besar. Selesai sudah. Sekarang kesalahpahamannya semakin besar. Semuanya berkumpul. Selamat Feng. pagi. Selamat pagi, Pak Feng. Jiang Xingyan. Jangan lihat aku, jangan lihat aku. Jiang Xingyan, Selamat pagi, Pak Feng. Pak Feng, aku ingin menjelaskan kepada mereka, tapi aku juga tidak tahu mereka pagi-pagi sekali. klien ini, kuserahkan padamu. Dalam hari ini, jika kamu tidak mendapatkan pesanan, kemasi barang-barangmu dan pergi. Direktur Jiang, kamu jangan sampai menyetujui Pak Feng. Klien ini, di perusahaan kita, terkenal sulit dihadapi. Menyelesaikannya dalam hari ini, sama sekali tidak mungkin. Tentu saja, jika kamu takut, kamu bisa menyerah. Aku terima pesanan ini. Baiklah, jika kamu kalah, jangan menangis. Meskipun kamu menangis, aku tidak akan menangis. Tenang saja, aku pasti akan menyelesaikan tugas ini. Bagus. Aku akan menunggu dan melihat. Keren, Direktur. Kamu bahkan berani melawan Pak Feng. Kamu benar-benar idolaku. Oke, bantu aku, kakiku agak lemas. Direktur, kukira kamu benar-benar tidak takut apapun. Tapi kenapa kamu menyetujui tugas ini? Pak Feng ini kelihatannya sengaja mempersulitmu. Aku kan tidak punya kesempatan untuk menolak. Ya sudahlah, terlanjur basah, aku coba saja sebisaku. Tapi Pak Feng ini memang agak pendendam. Kalau dia tidak bisa mendapatkanmu, dia akan menghancurkanmu. Sudahlah, kamu kembali bekerja saja. Aku akan merapikan data dulu, lalu menemui klien ini. Lin Changseng melecehkan karyawan. Tak disangka kau, Su Mingyue, melakukan trik murahan seperti ini. Tapi pengalamanku sebagai ibu rumah tangga selama bertahun-tahun ini bukanlah sia-sia. Kak Lin, kakak sudah lama tidak ke sini. Aku kangen loh. Kak Lin, aku baru dapat tas baru. Kapan kakak mau beliin aku? Iya. Pak Lin, Siapa? saya, Jiang Xingyan dari Feng Group. Ah, Jiang Xingyan. mari, silakan duduk. Silakan duduk. Mari. Mari. Begini Pak Lin, ini proposal yang sudah saya revisi sesuai permintaan Bapak. Silakan Bapak lihat apakah ada yang perlu diubah. Pak Lin, Malam indah begini, ngapain bahas kerja sama? Mending kamu temani aku minum, kita ngobrol-ngobrol soal hidup.
Hahaha, Pak Lin, begini saya kesini untuk menyerahkan proposal kerjasama bukan untuk menemani minum. Saya paling benci orang sepertimu. Mau jadi jalang tapi sok suci. Tunggu saja sampai saya tiduri kamu. Lihat saja, masih bisakah kamu bersikap sok suci? Pak Feng, Direktur Jiang malam ini pergi ke karaoke Suara Surga untuk bertemu klien itu. Dia kan terkenal hidung belang. Anda tidak mau lihat? Kalau kamu nganggur, lebih baik kembali ke kantor dan lembur 2 jam, gajimu saya bayar 3 kali lipat. Saya lancang. Lincang Seng melecehkan karyawan, wanita bodoh ini, jangan-jangan dia benar-benar pergi ke sana, Tenang saja, saya pasti akan menyelesaikan tugas. putar balik ke Suara Surga. Baik Pak Feng, Dengar ya, aku tidak mengkhawatirkan wanita itu, aku hanya ingin melihat-lihat saja. iya, Anda hanya ingin melihat-lihat. Rasakan ini. Kok tidak mempan? Tolong. Aku suka tipe orang sepertimu. Semakin kau meronta, semakin aku bersemangat. Cepatlah. Baik, Lepaskan aku. Hahaha. Lepaskan aku. Hahaha. Lepaskan aku. Lebih cepat lagi. Jiang Xingyan, Kumohon, ampuni aku. Lawan. Ku beri kau pelajaran karena telah menggangguku. Gawat, aku pasti dipecat. Aduh, gawat, aku pasti dipecat. Pak Feng. Pak Feng, dengarkan pembelaan diriku. Bukan, dengarkan penjelasanku. Pak Feng, Anda datang tepat waktu. Karyawan kecilmu ini sedang berdiskusi kerjasama, dia malah memukulku dengan botol minuman keras. Masalah ini kau harus memberiku penjelasan. Jelas-jelas kau yang mulai melecehkanku, makanya aku memukulmu dengan botol. Untung saja kepalamu tidak berlubang, harusnya kau bersyukur. Perempuan jahat, aku mau tidur denganmu. Itu karena aku menganggapmu ada. Jangan menolak tawaranku. Aku punya harga diri sendiri, tidak perlu kau yang memberi. Justru kau, apa kau punya harga diri? Dasar perempuan jahat, kau memang pantas dihajar. Kau yang pantas dihajar. Kalah argumen langsung main tangan, tidak tahu malu. Pak Feng, Anda orang yang pintar. Hari ini serahkan karyawan kecil ini padaku, masalah ini dianggap selesai. bagaimana jika aku tidak setuju? Pak Feng, Anda tidak akan karena perempuan jahat ini merusak hubungan dengan klien besar sepertiku, kan? Kemarilah, Tidak mau. Anda pasti akan menyerahkanku padanya. disuruh kemari. Ya, kemarilah. Terlalu banyak bicara. Hahaha. Pak Feng, Anda memang orang yang pintar. Perempuan jahat, cepat kemari. Awas kalau tidak, aku habisi kau nanti. Siapa yang menyuruhmu kemari? Siapa yang mengizinkanmu datang ke sini? Pak Feng, Anda bukannya bilang Anda akan menyerahkannya padaku. Kapan aku mengatakan hal seperti itu? Aduh, Feng. Pak Feng, Anda mau apa? Kalau engkau tidak bisa menjaga tanganmu, kami akan menghabisinya untukmu. Ayo, tusuk punggung tangannya. Jangan begitu, kan? Tusuk. Kalau terjadi sesuatu, aku yang akan bertanggung jawab. Ah, Ya, bukankah ini tidak tertusuk, hanya pingsan? Pengecut, Sudahlah, ayo pergi. tunggu. Kenapa? Tidak mau pergi? Kau mau menunggu orang tua mesum ini bangun? Kontraknya belum ditandatangani. Kontrak ini sepenting itukah bagimu? Tentu saja penting. Jika aku tidak bisa menandatanganinya, besok aku harus meninggalkan perusahaan. Meskipun kau meninggalkan perusahaan, uang yang kuberikan padamu cukup untuk membuatmu hidup nyaman seumur hidupmu. Kau tidak mengerti apa-apa. Bagimu, ini hanya sebuah kontrak, tapi bagiku ini adalah impianku sejak kecil. Sudahlah, kau juga tidak akan mengerti meskipun kujelaskan. Impian?
Pak Feng, lalu bagaimana dengan Lin Changseng ini? Bangunkan dia. Baik, Pak. Aarge, tanganku, tanganku, tanganku. Tidak apa-apa, syukurlah, syukurlah. Tanda tangani ini. Kalau tidak, tanganmu sekarang baik-baik saja, mungkin nanti akan terjadi sesuatu. Pak Feng, saya akan segera menandatanganinya. Segera tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan, tanda tangan. Sudah ditandatangani. Pak Feng, kerja sama kita menyenangkan ya. Asisten Cheng, seliki Lin Changseng. Bagaimana dengan kasus pelecehan seksual itu? Semuanya sudah diselidiki dengan jelas. Serahkan bukti dan dia bersama-sama ke polisi. Baik. Jangan Pak Feng, kita kan mitra. Anda tidak bisa mengirim saya masuk. Pria harus bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Saya akan naik taksi pulang. Urus pelan-pelan. Ayo pergi, saya yang traktir. Ini belum dapat taksi ya. Ponselku kehabisan baterai. Tidak bawa uang tunai. Untuk masalah tadi, terima kasih. Kau tidak perlu terlalu memikirkannya. Jika itu karyawan perusahaan lain, aku juga akan turun tangan. Memukul anjing pun harus melihat pemiliknya. Jika masalah ini tersebar, di mana aku harus menaruh muka? Ya, memukul anjing pun harus melihat. Benar kan? Bilang siapa anjing. Aku tahu kau tidak mungkin sebaik itu. Tidak perlu sungkan, aku bisa menyetir sendiri. Tarik tanganmu kembali. Apa yang kau lakukan? Sepertinya perlu mengingatkanmu. Ini taksi yang kupanggil. Itu, bukankah kita searah? Kau berbaik hati saja, antarkan aku pulang. Apakah aku terlihat seperti orang baik? Pak Feng, ayo kita pergi. Hanya aku, tidak ada kita. Turunlah. Tidak mau. Turun. Aduh, apa-apaan ini? Memangnya kau akan mati kalau membawaku? Masuk ke kantor saja bisa dibilang aku melecehkanmu. Naik mobil yang sama, bukankah akan dibilang aku memeliharamu? Jalan. Feng Yucheng, kau rendahan. Jadi, orang baik-baik tidak mau malah jadi seperti anjing. Ya, Pak Feng kembali. Aku tahu kau tidak akan sekejam itu. Jangan buang sampah sembarangan. Yo. Feng Yucheng, aku tidak akan pernah akur denganmu. Semalam aku tidak menyelesaikan tugas. Dengan kepribadian Feng Yucheng, dia pasti akan memecatku. Tidak bisa. Daripada menunggu dia memecatku lebih dulu, lebih baik aku yang memecatnya. Wah, keren. Astaga, Direktur Jiang, kau benar-benar keren sekali. Belum puas melihatnya. Kalian lanjutkan saja. Kami tidak melihat apa-apa. Lin Changseng yang semalam. Tunggu, aku yang bicara dulu. Kau dipecat. Dipecat? Benar. Sebelum kau memecatku, aku yang memecatmu duluan. Tapi aku juga tidak berniat memecatmu. Bukankah begitu? Pak Feng, kontrak yang ditandatangani semalam lupa saya berikan kepada Anda. Kontrak? Iya. Lin Changseng sudah menandatanganinya semalam? Dia benar-benar menandatanganinya? Iya. Kalau begitu Pak Feng, saya permisi dulu. Bukan, meskipun begitu dia masih bisa menandatanganinya. Jangan-jangan dia itu masokis? Aduh. Pak Feng, kalau begitu, apa aku boleh tidak meninggalkan perusahaan? Bukankah kau sudah memecatku? Salah paham Pak Feng. Pak Feng silakan duduk. Pak Feng, bagaimana mungkin aku memecat Anda? Aku memecat siapapun tidak mungkin memecat Anda. Benar kan? Lalu surat pengunduran diri ini? Pak Feng, ini semua salah paham. Pak Feng. Selamat untuk Direktur Jiang. Aku tidak salah lihat kan? Pak Feng dijatuhkan oleh direktur kami sampai terjatuh. Kau masih berniat menindihku berapa lama lagi?
Begini, aku tadi tidak sengaja terjatuh. Lalu Pak Feng karena peduli pada karyawannya, jadi menolongku. Aku Paham. paham. Kecelakaan, begitulah. Selesai sudah, rasanya sekarang semakin sulit dijelaskan. Kita ucapkan selamat kepada Direktur Jiang atas penandatanganan kontrak. Selamat kepada Direktur Jiang atas keberhasilan penandatanganan kontrak. Wah, selamat kepada desainer hebat kita, Jiang, atas perolehan medali emas kompetisi desain pakaian. Selamat, selamat. Selamat, selamat. Perasaan yang sudah lama tak kurasakan. Direktur, kontraknya sudah ditandatangani. Malam ini bagaimana kalau kita mentraktir departemen kita ke karaoke untuk merayakannya? Sekalian mengadakan acara keakraban, bagaimana menurut kalian semua? Boleh juga. Tidak masalah, ayo karaoke. Wanita ini benar-benar mudah dipuaskan, hal sekecil ini bisa membuatnya sesenang ini. Pak Feng, jika malam ini Anda ada waktu, ikutlah makan malam bersama departemen kami. Dia tidak ada waktu. Hah? Maksudku orang penting seperti Pak Feng yang sangat sibuk, acara kecil seperti kita ini tidak perlu mengganggunya, membuang-buang waktunya. Kebetulan sekali, malam ini aku ada waktu. Kau memang harus menentangku ya? Aku ini semuanya baik, hanya saja memang terlahir pemberontak. Apa bawaan lahir pemberontak? Kau hanya mencari masalah. Kau hanya cari gara-gara. Jelas-jelas kau sendiri tidak suka pergi ke tempat seperti itu, tapi tetap saja pergi. Itu saya sudah memesan ruang karaoke. Iya. Semuanya sudah datang. Hei Direktur Jiang, ayo cepat ke sini. Feng Yucheng tidak datang ya? Kalau begitu karena orangnya belum lengkap, kita minum dulu saja. Aku setuju. Malam ini semuanya bebas saja, aku yang bayar. Terima kasih, Direktur. Cuma punya sedikit uang, sok berkuasa di sini. Direktur datang ke departemen kami sudah beberapa hari. Kami terhadap direktur masih belum tahu apa-apa. Bagaimana kalau kita memanfaatkan kesempatan baik hari ini, biar kami lebih mengenal direktur bagaimana? Suli, usulan yang bagus. Aku dengar dari HRD kalau direktur sudah menikah. Kenapa di acara sepenting ini tidak membawa suamimu? Astaga, direktur sudah menikah? Lalu kenapa dia masih bersikap ambigu dengan Pak Feng? Bingung aku. Tak kusangka direktur adalah orang seperti ini. Ini namanya bermain api. Suli ini jelas-jelas ingin mempermalukanku. Padahal aku dan Feng Yucheng sudah resmi bercerai. Rasanya tidak pantas membicarakan ini. Kalau direktur tidak nyaman membicarakannya, ya sudah. Suli, ini urusan pribadi direktur, tidak perlu kau tahu. Aku kan hanya ingin lebih mengenal direktur. Menurutku, kau ini sengaja mencari masalah. Memangnya kenapa? Apa direktur punya rahasia yang disembunyikan? Kau? Xiaoke, tidak apa-apa. Sebenarnya topik ini tidak perlu dirahasiakan. Hanya saja membicarakan ini membuatku sedikit sedih. Suamiku, Dia? dia sudah meninggal. Astaga. Direktur Jiang ini sungguh kasihan, masih muda sudah menjanda. Direktur Jiang kita ini benar-benar susah ya. Masih muda sudah ditinggal suami. Pak Feng. Tidak juga. Lagi pula saat dia ada, sama saja seperti tidak ada. Perempuan ini menyindirku mengabaikannya. Direktur, yang kau maksud itu, pernikahan seperti janda kan? Ya, betul. Pernikahan seperti janda. Maksudku, saat dia ada, tidak membantuku mengerjakan pekerjaan rumah. Juga tidak menjalankan kewajiban suami istri. Apa bedanya? Kita jangan hanya berdiri saja, duduk. Main game yuk. Main game? Duduk Pak Feng. Baik. Hari ini tidak ada bos di sini. Semuanya santai saja. Dia bisa datang ke sini sungguh langka. Kau menggumamkan apa lagi? Ku bilang suasananya malam ini cukup bagus. Kalau begitu, kita main truth or dare you. Semuanya. Baik. Direktur Jiang, kita mulai dari Anda. Berciuman dengan lawan jenis di sebelahmu. Selama 3 menit. Wah, ciuman. Benar-benar tidak ada cara lain. Aku lakukan. Perempuan ini lebih memilih hukuman minum daripada menciumku. Ronde berikutnya. Jiang Xinyan, kau benar-benar hebat.
Tidak apa-apa, kita lanjutkan saja. Lanjutkan. Aku tahu kau menjaga dirimu untuk Suminyuo, menjaga kesucianmu. Aku tidak mau mengambil keuntungan darimu. Kau masih marah? Pak Feng, giliran Anda. Dengan lawan jenis di sebelahmu, French kiss selama 3 menit. Siapa orang jenius yang menulis ini? Malam ini tidak bisa lepas dari ciuman. Pak Feng, aku bisa. Pak Feng, Anda juga bisa memilih minum alkohol. Sialan, aku menyukai Pak Feng begitu lama, tapi direbut oleh Jiang Xingyan. Ronde berikutnya. Apa aku berhalusinasi? Ah, iya. Lanjut. Kita ini, sini, keke. Pak Feng, Suli, sebaiknya engkau simpan pikiran licikmu itu, kalau tidak, hukumannya bukan hanya pemecatan. Suli mabuk. Antar dia pulang. Kalau begitu Pak Feng, manajer Jiang aku serahkan padamu ya. Suli, ayo cepat pergi. Bangun dan pulang. Jangan ganggu aku. Aku mau tidur. Kalau tidak bisa minum, jangan minum banyak-banyak. Mabuk seperti babi. Sebelumnya tidak kusadari, wanita ini saat diam. Terlihat cukup cantik. Malam ini kita minum sampai mabuk. Kau ini wanita, apa kau monyet? Masih saja berisik setelah mabuk. Berbaring, jangan bergerak. Tidak mau, aku mau minum. Tenang. Kesabaranku ada batasnya. Kenapa engkau mirip sekali dengan mantan suamiku yang brengsek itu ya? Kamu kok mirip banget sama mantan suami bajingan saya, ya? Matanya, hidungnya, dan juga mulutnya. Persis sekali. Jangan sentuh. Kalau berani sentuh lagi, saya akan lempar kamu dari mobil. Kamu jahat, mau menindas saya. Keteluk dangkal, cepat. Pak Feng, Nyonya masih di villa, Anda membawa Direktur Jiang kembali, apa tidak agak? Jangan banyak bicara. Cepat. Selingkuhan melawan istri sah? Tidak disangka Pak Feng, mainnya cukup menegangkan. Lepaskan saya. Kamu mau apa lagi? Apa kamu bodoh? Ya, tentu saja saya mau buka baju dan tidur. Jangan buka baju tidur. Lepaskan saya. Jangan bergerak. Kalau bergerak lagi, saya tidak bisa jamin kamu bisa selamat. Jiang Xingyan, kamu... Dasar pria brengsek. Kamu jahat sekali padaku. Kalau bicara ya, bicara saja, jangan menangis. Selama bertahun-tahun, aku jadi ibu rumah tangga untukmu, mengurus makan dan semua keperluanmu, tapi kamu, begitu cinta pertamamu kembali, kamu meninggalkanku. Sebenarnya, aku dan Minyue bukan... Aku mau muntah. Tunggu, jangan muntah dulu. Tidak Tidak sempat, bisa. jangan muntah. Jiang Xingyan, hebat sekali kamu. Kan aku sudah bilang aku mau muntah. Sekarang kamu segera tidur. Kalau tidak, aku hajar kamu. Sebenarnya wanita terkadang juga lumayan menggemaskan. Gawat, karena mabuk aku menamparnya. Belum lagi aku muntah di bajunya. Mati aku. Kali ini benar-benar mati aku.
Habis manis padi buang? Jiang Xingyan, kamu pegang apa? Aku tidak sengaja melecehkanmu, aku bersumpah kalau aku punya niat buruk padamu, aku akan. Jadi semalam juga tidak disengaja? Iya, kan memang tidak disengaja. Kalau tidak ada apa-apa, aku... Direktur, tadi malam Pak Feng mengantarmu pulang. Apa kalian tidak melakukan sesuatu? Tidak ada yang terjadi. Simpan rasa ingin tahumu, kerjakan tugasmu dengan baik. Seharusnya tidak begitu. Pria dan wanita sendirian, alkohol berperan, pasti ada sesuatu yang terjadi kan? Aku akan kembali bekerja. Bukankah itu hanya ciuman? Sadar. Kau gila. Bukan Pak Feng, apakah wajahmu ini dipukul oleh nyonya? Ngomong-ngomong, Pak Feng sudah menikah 3 tahun, sampai sekarang aku belum pernah melihat nyonya ini. Benar Pak Feng, aku tiba-tiba ingat proyekku itu. Pergi. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Baik. Wanita Jiang Xingyan itu terlihat mungil, tapi tenaganya cukup kuat juga. Aku baru dapat kabar. Pak Feng sudah menikah. Dia, si Jiang Xingyan, pelakor. Serius? Tentu saja. Kisah, jangan bicara sembarangan, memfitnah direktur. Dasar penjilat Jiang Xingyan. Pergi sana. Direktur. Kalau ngomong ya, ngomong saja ngapain pakai tangan? Pas banget kamu datang. Pak Feng sudah menikah, kamu itu pelakor tak tahu malu. Jelasin. Kapan aku mengganggu pernikahan Pak Feng? Kemarin malam, kamu dan Pak Feng berciuman, kita semua melihatnya. Aku mengerti sekarang. Kemarin malam main game, Pak Feng memilih aku bukan kamu, jadi kamu marah, kesal, dan memfitnahku. Kurasa mungkin saja Pak Feng tidak memilih dia, wajahnya langsung berubah pucat. Mungkin saja kabar Pak Feng sudah menikah, itu karangannya. Aku tidak bohong. Temanku sebentar lagi akan mengirim foto Pak Feng dan istrinya ke ponselku. Fotonya sudah terkirim. Aduh, sekarang aku sebagai istri Pak Yudis tidak bisa disembunyikan lagi. Ini? Siapa ini? Suli, meskipun kamu ingin mencari foto sembarangan untuk mengelabui kami, setidaknya cari yang menunjukkan wajahnya. Di foto ini, wajahnya bahkan tidak terlihat jelas. Bagaimana kita tahu ini asli atau palsu? Betul. Aku takut sekali. Untungnya hanya punggungku yang tertangkap kamera. Bagaimana mungkin tidak ada foto wajahnya? Aku bilang, temanmu ini mungkin saja seorang paparazzi. Foto ini jelas-jelas diambil secara diam-diam. Tidak mungkin, dia pasti punya lebih banyak foto. Aku akan bertanya padanya lagi. Cukup. Sekarang jam kerja, kau ingin semua orang berhenti bekerja dan mendengarkanmu mengoceh di sini? Dan aku peringatkan engkau, jika kau berani memfitnahku lagi, awas saja. Bubar, bubar, bubar. Kenapa berdiri di sini dan tidak masuk? Menjadi penjaga pintu? Nenek. 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 Nenek, kenapa nenek datang? Kenapa? Saya mengunjungi cucu saya, perlu lapor dulu? Kalau bukan karena saya datang tiba-tiba, bagaimana saya tahu engkau menindas cucu menantu kesayangan saya? Nenek, mana saya menindasnya? Cara bicaramu saja, itu bukan menindas namanya. Nenek, kami ini suami istri sedang bermesraan. Sayang, iya kan? Bangun! Haha, Yana, biar nenek lihat.
Yana, kau jangan takut, ada nenek anak nakal itu. Kalau dia berani menindasmu lagi, nenek akan menghajarnya untukmu. Tak kusangka engkau, Yu Cheng, juga ada hari di mana kau memohon padaku. Yana, kenapa engkau diam saja? Apa? Apa dia benar-benar menindasmu? Nenek akan menghukumnya untukmu. Aku... Aduh, nenek tersayang. Cepatlah bicara, kalau tidak aku benar-benar tamat. Nenek, dia tidak menindasku. Sudah kubilang aku tidak menindas cucu menantu kesayangan nenek kan? Baiklah, kali ini nenek maafkan kau. Nenek, tenang saja. Bagaimana kalau aku antar nenek kembali ke rumah? Aduh, aku baru saja datang. Kamu sudah mau mengantarku pulang? Hari ini, aku akan menginap di sini. Hah? Kenapa? Kalian tidak menyambut nenek tua ini? Tidak, nenek. Bagaimana mungkin kami tidak menyambutmu? Kau mau tinggal berapa lama pun boleh. Nah, begitu dong. Dasar bocah tengik, bagaimana denganmu? Selamat datang. Tentu saja, selamat datang. Baiklah, melihat kalian begitu tulus menyambutku, maka aku akan tinggal di sini sampai ulang tahunku yang ke-70. Aduh, tidak perlu repot-repot. Tahuku tentang nenek, jika dia tetap di sini, dia pasti akan melakukan berbagai cara untuk menjodohkan aku dan Jiang Xingyan. Sekarang giliran Yu Cheng yang panik. Kenapa? Kau bilang menyambutku. Apa itu semua palsu? Nenek, bukan begitu maksudku. Aku hanya berpikir nenek tidak membawa pakaian ganti. Apa tidak merepotkan jika tinggal di sini terlalu lama? Soal itu, aku sudah menyiapkannya. Nyonya besar, baju ganti Anda, dan perlengkapan sehari-hari, semuanya ada di dalam koper ini. Nenek ini. Sekarang sudah nyaman kan? Hahaha. Nyaman, sangat nyaman. Waktunya sudah malam, semuanya kembali ke kamar dan istirahat. Nenek. Nenek. Tunggu sebentar, kamarnya belum dibersihkan. Kalau nenek naik sekarang, pasti akan tahu kalau aku dan Jiang Xingyan tidur terpisah. Nanti pasti akan ribut denganku lagi. Lalu kenapa? Aku rasa. Apa? Tunggu sebentar, Nek. Aduh. Kau tidak pergi membujuknya, tahan nenek dulu. Oh, ini memohon padaku? Baiklah, anggap saja aku memohon padamu. Dengan sikapmu ini, siapa yang mau menyetujuimu? Lalu kau mau apa? Jangan mempersulitku di perusahaan lagi. Baiklah. Aku setuju. Lalu kenapa engkau belum pergi membujuknya? Haha, Nek. Maksudnya, barusan dia akan membersihkan kamarnya dulu, lalu nenek bisa masuk. Hahaha, memang begitu? Begitulah. Kau masih bengong di sini? Cepat bantu nenek membersihkan kamar. Jiang Xingyan, abaikan dia. Anak nakal, kau yang bereskan. Aku yang bereskan. Kenapa belum pergi? Baik, aku pergi. Cepat pergi sana. Kalian berdua, tidurlah yang nyenyak di kamar ini. Kalau ada apa-apa, kalian bilang saja ke kepala pelayan. Dia berjaga di depan pintu. Baik. Tempat tidur ini jadi milikku. Kamu turun. Kalau kamu berani rebutan tempat tidur denganku, besok aku akan bilang ke nenek kalau kamu menindasku. Baiklah, aku mengalah saja. Berikan bantalnya padaku. Tak kusangka kamu juga akan mengalami hari seperti ini. Pak Feng. Pak Feng? Feng Yu Cheng. Bukan kau ini... Semalam aku juga tidak melihatmu keluar. Kau ini... Nggak baru. Kau masih berani bicara? Sofa itu sama sekali bukan tempat orang tidur. Aku bolak-balik sepanjang malam. Sama sekali tidak bisa tidur. Kau masih tertawa? Aku ini bukan melihatmu sangat menderita, aku tidak tahan. Kau coba tertawa lagi. Pak Feng, kau memanggilku ke sini bukan untuk melihat lingkaran hitam matamu, kan? Cepatlah, bantu aku memikirkan cara untuk mengusir nenek. Aku memikirkan cara? Kau pikir aku serba bisa? Jika engkau tidak menyelesaikan masalah ini,
Aku akan... Kalau bicara ya bicara saja, kenapa mendekat seperti ini? Pokoknya jika engkau tidak menyelesaikan masalah ini, aku akan membuatmu lembur setiap malam, mengalahkan semua pesaing. Atau membuatmu tidur di sofa juga, merasakan penderitaan yang kualami. Kulit mukamu yang tebal ini sayang sekali tidak digunakan untuk membangun tembok kota. Aku orangnya begini, jika aku sendiri tidak nyaman, orang lain juga harus menderita. Bisakah tidak setiap kali seperti ini? Itu, kalian tadi bilang, mau mengusir siapa? Nenek. Hahaha. Itu, aku tadi, aku tidak melihat apa-apa. Kalian lanjutkan. Wah, gawat nih, Nenek. Jadi salah paham lebih besar lagi. Ini minum susu dulu malam-malam biar tidurmu nyenyak. Nenek, perutku agak kurang enak hari ini, jadi aku nggak minum dulu. Nenek, aku juga nggak suka minum susu. Kamu harus minum. Nenek saja yang minum? Kamu minum. Cepat minum. Nenek nyuruh minum, ya minum saja. Kali ini cicitku akhirnya ada harapan. Aduh, kamu ngapain? Tenang dulu, jangan macam-macam di sini. Lihat baik-baik, aku Singan, bukan Minyuemu. Sepertinya aku diberi obat. Diberi obat? Susu itu bermasalah. Jangan pedulikan itu dulu. Tolong aku. Tunggu dulu. Tenang, aku punya ide, ikut aku. Bengong aja. Masuk. Tak kusangka engkau suka yang begini. Rasakan ini. Sinyan, kau gila, mendorongku ke air. Aduh, aku ini membantumu dengan baik. Jangan begitu. Kau sadar atau tidak? Aku harus berterima kasih padamu. Tidak perlu berterima kasih. Kau berendam saja di sana lebih lama lagi. Lepaskan aku. Biar kau menertawaiku. Sekarang kau juga basah kuyup. Gila ya. Dasar kau ini. Tidak mau ku lepaskan, kau temani aku berendam. Sadarlah. Kamu gila ya. Mending kamu mati saja. Kamu gila. Fei Yucheng. Pelan-pelan. Aduh. Bagaimana? Mau menyerah? Pelan-pelan. Tidak mau? Nyonya besar. Kenapa ribut sekali di dalam? Sepertinya Tuan Muda dan Nyonya Muda sudah berbaikan. Astaga. Syukurlah. Biarkan mereka. Aku mau istirahat dulu. Baik, Nyonya besar. Ini semua salahmu. Mandiku jadi sia-sia. Lihat apa? Awas kalau dilihat lagi, ku bongkar matamu. Hati-hati. Mau mempermainkanku lagi? Aduh. Hahaha. Sobat kamu berani sekali. Bagaimana kalau dia benar-benar mau menciummu? Jangan ngaco deh. Dia kan suka sama Su Minyue. Mana mungkin mau menciumku? Ngomong-ngomong, Fei Yucheng itu benar-benar brengsek. Cinta pertamanya sudah kembali ke negara ini, dia mau cerai darimu, dan dia selalu menyulitkanmu di tempat kerja. Sudahlah, dia sudah berjanji padaku, tidak akan menyulitkanku lagi. Tidak bisa. Fei Yucheng harus tahu, kalau dia tidak menyukaimu, itu karena dia buta. Orang secantik dan sehebat dirimu, banyak yang suka. King, kamu mau apa? Tunggu saja, aku akan membantumu membalas dendam. Pak Jiang, rekan bisnis perusahaan sudah tiba. Pak Feng meminta Anda untuk menemuinya. Baik, saya segera ke sana.
Pak Feng, Kak Xingyan. Xiao, bagaimana bisa kau kembali? Ya, Kak Xingyan, lama tidak bertemu. Kalian saling kenal, Puh, aku bertanya padamu, tapi engkau malah tertawa. Pak Feng, matamu. Masih tertawa? Bukankah itu dipukul oleh seseorang? Direktur Jiang begitu hebatkah? Dia berani memukul Pak Feng? Lalu tamparan yang terakhir kali, mungkinkah juga... Hei. Itu tidak apa-apa. Sepertinya aku tahu lagi rahasia yang luar biasa. Selesailah aku, akankah aku dibungkam? Pak Feng, Pak Gu, ini adalah rancangan kerjasama awal yang saya buat untuk kerjasama ini. Saya kliennya, saya lihat dulu. Saya pemasoknya, tentu saja saya yang lihat dulu. Kalian tidak bisa melihatnya bersama. Tidak bisa. Kalau begitu jangan dilihat. Saya sih tidak masalah. Lagi pula saya selalu percaya dengan desain Kak Xingyan. Sepertinya kalian sangat akrab. Tentu saja kami akrab. Saat saya kenal Kak Xingyan, saya bahkan tidak tahu Pak Feng sedang bermain lumpur di mana. Gu Xiao, jangan memprovokasi. Kau bilang siapa memprovokasi? Kalian masih mau membicarakan kerjasama atau tidak? Mau. Duduk. Desain kali ini mengutamakan gaya kasual. Saya juga menambahkan beberapa elemen yang cukup mencolok. Bagus, tidak buruk. Kak Xingyan, setelah pulang kerja, mari kita makan bersama. Dia tidak ada waktu, dia akan pulang bersamaku. Lepaskan. Kau tidak dengar Kak Xingyan menyuruhmu melepaskan? Dia istriku, jangan ikut campur. Kalian berdua akan segera bercerai, jadi nanti bukan lagi. Kalian berdua, lepaskan aku. Xiao, ikut aku sebentar. Baik. Sudahlah. Aku berbesar hati. Xiao, sudah cukup. Bilang pada kakakmu aku menghargai niat baiknya. Tapi untuk selanjutnya kau harus tetap bekerja sama dengan Feng Yucheng. Jangan sampai hubungan kalian jadi tidak baik karena aku. Kak Xingyan, apa ada kesalahpahaman? Bukankah kakakmu yang menyuruhmu membantuku membuat Feng Yucheng kesal? Tidak seperti itu. Kakakku tidak bilang apa-apa padaku. Aku hanya tidak suka melihat Feng Yucheng mengganggumu, makanya aku tidak tahan untuk melawannya. Sebenarnya dia tidak menggangguku, dia hanya tidak menyukaiku saja. Aduh, ngomong-ngomong soal Su Mingyue, dia kan dikenal sebagai wanita cantik yang langka dalam 4.000 tahun. Cantik, berpendidikan tinggi pula. Jadi wajar saja kalau Feng Yucheng tidak menyukaiku. Itu normal. Tidak seperti itu. Kak Xingyan, kau selalu hebat. Jauh lebih baik daripada cinta pertama Feng Yucheng itu. Kau ini dari kecil sampai besar, selalu bisa membuatku senang. Aku tidak bermaksud menyanjungmu, aku serius. Kak Xingyan, sebenarnya aku selalu... Direktur, cepat keluar dan lihat. Ada apa? Pokoknya cepat keluar dan lihat. Direktur, mereka mencarimu. Xingyan, kami menyukaimu. Terimalah perasaan kami. Kami menyukai Anda, terimalah perasaan kami. Seperti yang bisa dilakukan kakakku. Benar, seperti gaya kakakku. Direktur Jiang begitu memesona, para pengejar ini semuanya datang ke perusahaan. Saya pernah melihat orang mengejar seseorang, tapi belum pernah melihat pengejaran kolektif seperti ini. Direktur Jiang mungkin wanita penggoda? Berlebihan sekali, takut orang lain tidak tahu. Ini sengaja diatur.
Pak Feng, Anda tidak mengerti kan? Seperti Direktur Jiang ini cantik dan berkelas, kemampuan kerjanya juga kuat, memiliki begitu banyak pengejar, tidak aneh sama sekali. Kamu sangat mengerti. Bagaimana kalau aku ganti pekerjaanmu? Bagaimana dengan konselor cinta? Aduh Pak Feng, saya pasti demam, mengobrol omong kosong. Kalian semua cepat bangun. Dari mana datangnya kembali ke sana? Ini Nonagu sudah berpesan harus membuat perusahaan Anda diketahui semua orang, terutama bos Anda. Kalian pulang dulu saja, soal Nonagu akan kujelaskan padanya. Ikut aku. Kau mau apa? Hey, mau kemana? Ikut aku. Kamu mau apa? Mau kemana? Wah. Pak Feng melihat Bu Direktur Jiang dikejar banyak orang jadi merasa terancam, ya? Bisa diperhatikan Pak Feng. Bu Direktur Jiang sungguh beruntung. Aduh, kapan ya aku bisa dilirik Pak Feng? Sadar diri dong. Sudah cukup menonton pertunjukannya, cepat kembali bekerja. Oh, baik-baik. Kak Xinyan, apa aku kembali terlambat? Kau memang harus menggoda pria lain, ya? Kapan aku menggoda pria lain? Pertama Xiao selalu membelamu, lalu datang lagi beberapa pria yang mengejarmu. Cukup. Hubunganku dengan Xiao tidak seperti yang kau pikirkan. Dan tentang para pengejarku di luar sana, Yu Cheng, bukankah kita akan segera bercerai? Apa hakmu menanyaiku? Selama kita belum bercerai, kau tetaplah istriku. Benarkah? Kalau begitu, bukankah kau juga harus menjelaskanku bagaimana dengan hubunganmu dengan Minyue? Feng Yu Cheng, jika kau menyentuhku, kau tidak akan bisa memikirkan kekasih hatimu itu lagi. Pikirkan baik-baik. Hubunganku dengan Minyue tidak seperti yang kau pikirkan. Kak Yu Cheng, kalian sedang apa? Kak Yu Cheng? Kalian sedang apa? Karena Nona Su sudah datang, maka aku tak akan mengganggu kemesraan kalian. Kak Yu Cheng? Apa aku mengganggu kakak dan Kak Xingyan? Bukankah kakakmu di rumah sakit sangat membutuhkanmu? Bagaimana engkau bisa keluar dari rumah sakit? Aku kan ingin memberimu kejutan. Kak Yu Cheng, apa kakak merindukanku? Minyue, kakakmu menyelamatkanku. Aku sangat berterima kasih padanya. Jadi ketika engkau memintaku menjemputmu di bandara untuk bercerai, aku sudah memenuhi semua permintaanmu, tapi itu bukan berarti aku akan menikahimu. Kau gadis yang baik, jangan buang waktumu untukku, oke? Tapi kesehatanmu kurang baik, aku akan meminta asisten Cheng mengantarmu pulang. Silan. Tidak akan ada orang yang bisa merebut Kak Yu Cheng dariku. Xingyan, tunggu saja kau. Perempuan tak tahu diuntung ini. Apa Minyue, dia kembali lebih awal? Lalu apa rencanamu? Apa yang bisa kulakukan? Ini bukan sesuatu yang bisa kuputuskan. Lalu engkau biarkan saja perempuan jahat ini bersenang-senang di depanmu? Setidaknya engkau harus memanggil mereka keluar dan menampar mereka untuk melepaskan amarahmu. Oh, aku tanpa alasan pergi menampar orang. Lalu orang-orang yang melihat akan mengira aku gila dan mengirimku ke rumah sakit jiwa. Ayo, kita bercerai sekarang daripada melihat mereka setiap hari dan merasa jijik. Bisakah kau mengubah sikapmu? Sudah kubilang setelah ulang tahun nenek, aku akan bercerai dengannya. Nenek akan segera berusia 70 tahun, bagaimana aku bisa membuatnya sedih? Apa hubungannya dengan usianya yang 70 tahun makan kue? Bisakah kita berhenti memberi saran buruk, makan perlahan? Bagaimana ini bisa disebut saran buruk? Lebih cepat atau lebih lambat luka ini harus diderita. Tetap saja harus menanggungnya. Kalau begitu menurutmu, akhir hidup adalah kematian? Mati cepat atau mati lambat sama saja. Lebih cepat mati, lebih cepat reinkarnasi. Lebih baik mati saja sekalian. Kenapa engkau membantah kakak? Bisakah kau berhenti memukulku? Aku sudah dewasa, jangan perlakukan aku seperti anak kecil. Ku bilang padamu. Tidak ingin dianggap anak kecil kan? Oh memang anak kecil. Jika saja kakakku bisa kembali padaku, betapa indahnya. Suhan, lebih baik kau terus tidur seperti ini. Tenang saja, aku akan merawatmu dengan baik.
Lagi pula aku bisa menikmati perlakuan istimewa dari Fu Yucheng. Semua berkat kau. Mulai sekarang, adikmu hanya aku. Nenek di mana? Dia kembali ke rumah lama. Pergi makan malam dengan Gu Xiao. Harum kan? Mana ada yang seharum kau dan Su Minyue? Hubunganku dengan Minyue tidak seperti yang kau pikirkan. Aku... Hentikan. Kita berdua akan segera bercerai. Terserah kau, tidak ada hubungannya denganku. Jiang Xingyan, apa engkau suka dengan bocah ingusan Gu Xiao itu? Ayolah, dia itu disebut berondong. Benar-benar membuatku kesal. Tapi, kau sekarang sangat peduli padaku. Apa kau menyukaiku? Apa kau menyukaiku? Menyukaimu? Jangan bercanda. Mana mungkin aku menyukaimu? Kalau begitu jangan ikut campur urusanku. Aku mau makan dengan siapapun terserah aku. Ini... Kita belum bercerai. Tentu saja aku harus ikut campur. Aku tidak bisa membiarkanmu selingkuh dariku. Bukan, aku hanya makan. Kenapa jadi selingkuh? Lalu kau dengan Su Minyue, kalian bahkan bergandengan tangan. Apa kau sebentar lagi akan punya anak? Omong kosong apa yang kau katakan? Hubunganku dengan Minyue tidak seperti yang kau pikirkan. Ya, kalian berdua paling suci. Hanya dekat di hati, tidak diranjang, kan? Kau mau berhubungan badan, kau bisa. Kau... Apa maksud perkataanmu? Kenapa aku tidak bisa? Bisa, kau paling bisa. Kau bahkan tidak berhubungan seks selama 3 tahun. Jiang Xingyan, kau... Baik. Hei. Sekarang aku akan menunjukkan padamu apakah aku bisa atau tidak. Akan kutunjukkan sekarang juga. Aku bisa atau tidak. Hei, jangan macam-macam. Kita akan segera bercerai. Jiang Xingyan, kau sangat ingin bercerai denganku? Ya, kenapa tiba-tiba marah? Bukankah kau sendiri yang ingin bercerai? Aneh sekali. Kurasa aku terlalu memanjakanmu 3 tahun ini. Seperti di sini, jika warnanya diganti, mungkin efeknya akan lebih baik. Tolong hentikan pekerjaan kalian sebentar. Perkenalkan rekan kerja baru kalian, Su Minyue. Selanjutnya dia akan bersama Direktur Jiang Xingyan bertanggung jawab atas Departemen Desain. Mohon bimbingannya. Nanti kita semua rekan kerja tidak perlu sungkan. Ini tidak adil. Direktur Jiang telah mengelola Departemen Desain dengan sangat baik. Mengapa dia bisa langsung mendapatkan semua hasil kerja kerasnya? Direktur Jiang, jangan halangi aku. Nanti mereka pikir kita mudah diintimidasi. Kakak, maaf. Awalnya aku juga ingin mulai dari desainer, tapi kesehatanku kurang baik. Kakak Yucheng juga khawatir aku terlalu lelah. Kalau sampai pingsan di pernikahan, itu akan jadi bahan tertawaan. Mereka sudah mulai merencanakan pernikahan. Pengantin? Astaga, Minyue adalah tunangan Tuan Feng. Pantas saja baru datang ke Departemen Desain, sudah setara dengan Direktur Jiang. Menggantikannya hanya masalah waktu saja. Kakak, kau tidak keberatan kan? Tidak. Terima kasih atas pengertiannya, Kak. Minyue, kau kan tunangan Tuan Feng, mengapa begitu sopan padanya? Benar, dia hanyalah seorang karyawan kecil di Feng Group. Direktur Jiang biasanya sangat baik kepada kalian. Kalian benar-benar hanya mengandalkan kekuasaan orang lain. Keke, ikut aku masuk. Tapi, saya baru datang, aku membawakan beberapa hadiah untuk kalian. Ini edisi terbatas. Terima kasih. Nasu ini baru datang, sudah membuat Departemen Desain terpecah belah, dia memang luar biasa. Apakah perlu memberitahu Tuan Feng tentang ini? Ada sesuatu di wajahku, kau menatapku sepanjang pagi, kalau engkau memang tidak ada kerjaan, bawa papan nama perusahaan dan larilah 2 putaran di luar.
Aduh Pak Feng, aku punya urusan. Hanya saja aku tidak tahu apakah aku harus mengatakannya atau tidak. Cepat, katakan saja. Jangan bertele-tele, jangan hanya berdiri dan menatapku. Pak Feng, Anda akan menikahi Nona Su? Siapa yang bilang padamu? Itu Nona Su yang bilang, semua orang di perusahaan tahu. Lalu bagaimana dengan Jiang Xingyan? Dia juga tahu. Nona Su mengatakannya di depan semua orang di perusahaan dan menghasut staf Departemen Desain untuk mempermalukan Direktur Jiang. Mengatakan bahwa dia tidak tahu malu, dia menggodamu. Lalu apa reaksinya ketika dia mendengar berita itu? Bagaimana ekspresinya? Dia, Direktur Jiang, cukup tenang. Oh ya, asistennya membelanya, tetapi dia menghentikannya dan membawanya pergi. Dia tidak menunjukkan sedikit pun ketidaksenangan. Benar sekali. Wanita ini, panggil dia untukku. Baik Tuan Feng, saya akan memanggil Nona Su. Siapa yang menyuruhmu memanggil Su Minyue? Lalu saya panggil Direktur Jiang. Sudahlah, kau di sini saja. Aku akan pergi sendiri. Sebenarnya siapa yang harus dipanggil? Direktur, kenapa tadi engkau tidak melawan mereka? Oke, daripada engkau punya waktu untuk ini, lebih baik kau mengerjakan pekerjaanmu. 2 hari lagi adalah acara peluncuran produk musim gugur perusahaan kita. Tenang saja, tugas ini pasti selesai. Oke, ada apa lagi? Kenapa engkau datang ke sini? Perusahaan saya mau datang ya, datang saja. Baiklah, Tuan Feng memang yang paling hebat. Tuan Feng, apa kau mau duduk di sana? Ini agak mengganggu pekerjaanku. Kau dengar Su Minyue akan menikah denganku. Apa engkau tidak ingin mengatakan sesuatu? Jadi, berita mereka akan menikah itu benar? Kalau begitu, aku ucapkan semoga langgeng dan cepat dapat momongan. Jiang Xingyan, apa kau punya hati? Dia menyalahkanku karena ucapanku tidak tulus, kurang tulus. Kalau begitu, gaun pengantin untuk pernikahan kalian akan aku desain sendiri. Apakah ini sudah cukup tulus? Kamu hebat sekali. Orang macam apa ini? Desain gaun pengantin untuk kalian sudah merupakan batas kesabaranku. Masa mantan istri sepertiku harus menjadi pengiring pengantinnya. Ternyata tanpa memikirkan pria, efisiensi kerjaku meningkat. Direktur Jiang, Kak Yu Cheng memintamu lembur malam ini untuk menyelesaikan proposal yang akan digunakan untuk rapat promosi besok. Bukankah ini tugasmu? Kak Yu Cheng takut aku terlalu lelah. Apa tidak boleh meminta bantuanmu? Tidak seperti ini caranya. Aku akan menemuinya. Oh iya, Kak Yu Cheng bilang, kamu juga boleh tidak mengerjakannya. Tapi kamu tahu, Feng Group tidak pernah memelihara orang yang malas. Baiklah, beritahu dia aku akan menyelesaikan tugasnya. Aduh, sebentar lagi aku akan pergi makan malam dengan Kak Yu Cheng. Kalau tidak, aku bisa tinggal di sini untuk membantumu. Tidak perlu. Masuk. Kenapa engkau? Ada perlu apa engkau kemari? Kak Yu Cheng, kita sudah lama tidak makan bersama. Hari ini, bisakah kau menemaniku makan? Aku sibuk. Kalau kau tidak mau makan sendiri, aku akan suruh asisten Cheng menemanimu. Asisten Cheng. Kak Yu Cheng, kau tahu betul, aku hanya ingin makan berdua denganmu. Aku tidak mau. Kak Yu Cheng, kau tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Kau sudah berjanji pada kakakku akan menjagaku dengan baik. Demi kakakmu, aku setuju untuk bercerai. Tapi, kau tidak seharusnya melewati batasku. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Tidak tahu? Kapan aku bilang ingin menikahimu dan mengizinkanmu di perusahaanku mengaku sebagai tunanganku? Kak Yu Cheng, aku tidak. Aku takut orang lain menganggapku baru dan menindasku. Aku akan meminta asisten Cheng mengantarmu. Tidak akan ada yang menindasmu. Justru kau, kudengar engkau sangat berkuasa,
Begitu masuk perusahaan langsung membentuk kelompok, mencari orang untuk menjelekkan Xingyan. Kak Yu Cheng, kau sangat melindungi Xingyan. Apakah kau menyukainya? Urusanku bukan urusanmu. Sudahlah, keluar. Kak Yu Cheng, Keluar. Apakah ini yang disebut suka? Wanita ini sedang sibuk apa ya? Sudah jam segini belum pulang juga? Terserah dia. Wanita tak berperasaan ini. Lelah sekali. Malas sekali aku mengurusnya. Benar-benar aku berhutang padanya. Feng Yu Cheng, kau kapitalis jahat. Feng Sisi, Feng pelit, kerjaannya memerasku terus. Awas kalau sampai aku menemukanmu. Kalau tidak, cepat atau lambat, Mau bagaimana? aku akan mengabdi sepenuh hati sampai mati. Kelihatan. Masih lembur sampai jam segini, sungguh bersemangat. Bukankah kau yang menyuruhku lembur? Ngapain bicara seperti itu? Aku yang menyuruhmu lembur. Iya. Ada orang yang menyayangi kekasihnya, lalu memberikan proposal acara promosi kepadaku, kan? Suminyo yang bilang begitu. Iya. Tapi kenapa engkau masih di sini? Bukankah kau sudah janjian makan malam dengannya? Apa kau bodoh? Apapun yang dia katakan engkau percaya saja? Tidak bisakah engkau berpikir sendiri? Kalaupun kau tidak bisa berpikir, setidaknya engkau bisa bertanya pada aku, kan? Ya, karena kulihat engkau sangat peduli padanya, tentu saja aku pikir dia mengatakan yang sebenarnya. Dengan IQ-mu seperti ini, bisa besar sampai sekarang tanpa dijual, sungguh beruntung. Dengan mulutmu seperti ini bisa besar sampai sekarang tanpa dipukul orang, sungguh keajaiban. Mulutmu memang hebat di depanku. Kenapa? Belum pulang kerja? Memberi kontribusi untuk perusahaan? Tinggal sedikit lagi, lebih baik diselesaikan semua. Biar ku bantu lihat. Lihat, bagian ini salah. Lihat, begini kan jauh lebih baik. Feng Yu Cheng. Sepertinya saklarnya turun. Kamu turun dulu, aku akan menaikkan saklarnya. Aku tidak mau. Aku tidak mau turun. Aku takut. Aku tidak mau. Aku tidak mau. Kau begitu begini saja, kita berpelukan semalaman saja. Kalau begitu, ya sudahlah. Kamu ajak aku pergi bersamamu ya. Tidak disangka kamu takut gelap. Aku seorang perempuan, apa anehnya takut gelap? Aneh sih tidak. Hanya saja, aduh, ada hantu. Aduh Pak Feng, sekeringnya jepret, saya perbaiki dulu saya copot dulu sekeringnya. Itu saya hampir selesai sedikit lagi. M tidak menemani Anda lagi. Tidak disangka, wanita ini juga ada saatnya malu. Pak Feng, kita sedang menunggu Nyonya ya? Iya, menunggu. Akhirnya bisa melihat secara langsung kecantikan Nyonya Presiden. Pak Feng, ini Direktur Jiang adalah Nyonya? Iya, bukankah aku sudah bilang? Ternyata selama ini saya menjodohkan Direktur Jiang dan Pak Feng, mereka memang pasangan. Wanita ini biasanya padaku, menunjukkan wajah cemberut. Dengan Gu Ziao malah akrab sekali. Pak Feng, kita masih memanggil Nyonya untuk naik mobil? Dia pantas disebut Nyonya. Jalan. Baik. Aneh, Feng Yu Cheng biasanya lebih dulu keluar cukup lama. Kenapa dia masih di sini? Kak Xingyan, melihat apa?
Tidak ada apa-apa, Xiao. Kamu datang sepagi ini, ada apa? Datang untuk menjadi satria untukmu, mengawal sang putri berangkat dan pulang kerja. Tidak perlu repot, aku bawa mobil. Jangan. Kak Xingyan, ini tugas yang diberikan kakakku padaku. Kau tahu kakakku itu bagaimana orangnya. Kalau aku tidak menyelesaikan tugas ini, dia pasti akan mengomel terus di telingaku. Tolong ya, Kak Xingyan. Baiklah. Oke, aku ambilkan helm untukmu. Sini ku bantu pakaikan. Aku bisa sendiri. Baik. Peluk aku, Kak Xingyan. Inilah rencana kerjasama konkret yang kubuat untuk kerja sama kali ini. Aku percaya, dengan adanya orang berbakat seperti Direktur Jiang, kerjasama kita kali ini pasti akan sangat lancar. Direktur Gu. Apa perlu kuambilkan lem untuk merekatkan tangan kalian berdua? Memang itu niat saya. Itu, bagaimana kalau kita kembali dan meringkas rencananya? Yao, lain kali bicaralah lebih sedikit. Baik, saya akan mendengarkan Kakak Xingyan. Kakak Xingyan, lapar. Ayo kita makan. Saya akan mengajak kakak ke restoran favorit kakak. Bagaimana? Baiklah. Perusahaan ini punya kantin. Waktu makan siang adalah waktu bebas karyawan. Dan saya tidak seperti Anda, bermain mata dengan orang lain padahal sudah punya pasangan. Yao, ayo pergi. Ayo pergi, serakah. Saya makan apa yang ada di mangkuk saya, tapi melihat apa yang ada di panci. Bisa membuat Feng Yucheng dan Gu Ziyao memperebutkanmu. Jiang Xingyan, kau benar-benar licik. Saya ingin melihat jika proyek kerjasama ini gagal, apakah mereka berdua masih akan melindungimu. Hei, saya punya apa yang kalian inginkan? Perusahaan saingan merilis produknya lebih awal. Produk baru yang kita kerjakan sama ini, Direktur Jiang. Apalagi yang bisa kau katakan? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Direktur tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Direktur Jiang, tolong jelaskan kepada semuanya. Aku yakin kau pasti punya alasan tersembunyi. Hei, Minyue, sudahlah, jangan membelanya. Orang jahat seperti dia harus dipecat supaya tidak membahayakan perusahaan. Kalian terus mengatakan bahwa akulah yang membocorkan desain ke perusahaan saingan. Buktinya mana? Asal bicara saja. Lalu apa aku juga bisa bilang kalian yang membocorkannya? Direktur Jiang, kata-katamu itu keterlaluan. Kita semua tahu proyek kerjasama ini kau yang bertanggung jawab, jadi naskahnya juga ada di tanganmu. Kau juga tahu aku yang bertanggung jawab, lalu membocorkan desain ke perusahaan saingan, kehilangan pekerjaan ini. Apa untungnya bagiku? Kau pasti menerima suap dari mereka. Menurutku buktinya sudah jelas. Jiang Xingyan harus diusir dari perusahaan. Betul, usir dari perusahaan. Sekarang bagaimana? Tidak apa-apa. Karena kalian semua bilang, aku yang membocorkan desain ke perusahaan saingan, begini saja kita cek rekaman CCTV. Kau pikir seenaknya minta lihat rekaman CCTV? Ku beritahu, lebih baik kau jangan buang-buang waktu lagi. Rekaman itu malah akan membuktikan kesalahanmu. Kenapa engkau begitu terburu-buru menuduhku? Apa kau telah melakukan sesuatu yang memalukan? Memangnya aku melakukan apa? Kurasa kau hanya mengulur-ulur waktu saja. Minyue, cepat suruh orang usir dia keluar. Karena Direktur Jiang masih belum puas, biarkan dia melihat rekaman CCTV. Tapi, baiklah, lihat rekaman CCTV, ya lihat saja. Setpam, putar rekaman CCTV-nya. Nona Su, CCTV-nya rusak kemarin dan masih dalam perbaikan. Direktur Jiang, kurasa engkau sengaja memanfaatkan situasi ini, makanya engkau meminta rekaman CCTV kan? Pasti, aku tidak menyangka dia seperti ini. Benar. Siapa bilang aku mau lihat rekaman CCTV perusahaan? Kalau bukan rekaman CCTV perusahaan, lalu rekaman CCTV apa yang kau mau? Aku memasang kamera di kantorku, sebentar lagi rekamannya akan diputar, siapa sebenarnya yang mencuri desain itu akan terlihat jelas. Direktur Jiang, aku salah. Dialah yang menyuruhku melakukan ini. Iya,
Setelah melakukan hal seperti ini, kau masih berani memfitnahku di sini? Hati-hati, aku akan meminta pengacaraku untuk menuntutmu. Nona Su mengorbankan pion untuk menyelamatkan jenderal, langkah yang sangat cerdik. Orang seperti dia, saat ketahuan, ingin mencari kambing hitam. Direktur Jiang, apa kau percaya? Apakah penting aku percaya atau tidak? Tapi Nona Su, aku tetap harus mengingatkanmu, sering berjalan di malam hari pasti akan bertemu hantu. Lebih baik berhati-hati. Kali ini bukan hanya gagal menjatuhkan Jiang Xingyan, tapi juga hampir membongkar diriku sendiri. Pak Feng, apa kita harus masuk? Masuk untuk jadi pajangan? Bawa orang itu ke kantorku. Aku akan menginterogasinya sendiri. Pak Feng, apa kau curiga ini ada hubungannya dengan Nona Su? Apa kau sangat menganggur akhir-akhir ini? Perlukah aku menempatkanmu di departemen kebersihan perusahaan, menyapu toilet selama beberapa hari? Saya akan segera membawa orang itu ke sini. Su Minyue, jangan sampai engkau membuatku benar-benar kecewa. Kak Yukeng, ada yang bisa saya bantu? Kemari, lihat apa yang sudah engkau lakukan. Bukan saya. Kak Yu Cheng, dengarkan penjelasanku. Penjelasan? Saya sudah selidiki, karyawan yang mencuri desain Xingyan itu, di kartunya ada 100 juta rupiah yang engkau transfer. Apalagi yang bisa kau jelaskan? Sebelum saya marah, keluar dari perusahaan ini, Feng Yu Cheng. Intinya, semua yang kau lakukan ini hanyalah demi Xingyan. Akui saja, kau menyukainya, kan? Kak Yu Cheng, aku sesak napas. kau seharusnya bersyukur. Kau adalah adik perempuan Suhan. Kak Yu Cheng, apa kau benar-benar tidak pernah menyukaiku? Sedikit pun? Kalau saja kakakmu dulu tidak menyelamatkanku dengan nyawanya dan membuatku berjanji untuk merawat adiknya, apa hakmu meminta perlakuan istimewa dariku? Pria yang kuinginkan, Su Minyue, pasti kudapatkan. Astaga, Su Minyue ini jenis orang macam apa sih? Bisa-bisanya mencuri rahasia perusahaan, tapi Feng Yucheng ini juga bukan orang baik. Su Minyue sudah mencuri rahasia perusahaan, tapi dia hanya dipecat. Sebenarnya dia bisa memecat Su Minyue sudah di luar dugaanku. Lagi pula, Su Minyue adalah cinta pertamanya. Memang benar sih, tapi kamu terlalu mudah puas. Lalu aku bisa apa? Aku pergi menemui Feng Yucheng? Memaksanya untuk menuntut Su Minyue? Betul, harusnya begitu. Aku juga ingin begitu, tapi apa dia akan setuju? Sudahlah, jangan marah. Dia bisa memecat Su Minyue, sudah cukup bagus. Ya, juga sih, harapan terhadap pria memang tidak boleh terlalu tinggi. Kamu bicara seperti itu, kamu tidak bisa menggeneralisasi semua pria. Aku kan baik. Iya, pria terbaik sedunia. Kok rasanya ucapanmu itu terdengar palsu ya? Kok rasanya kamu minta dihajar ya? Apapun kata kakakku, benar. Entah di mana kakakku sekarang. Xingyan, jangan khawatir. Aku pasti akan menemukan kakakmu. Semoga saja. Kami sudah lama berpisah, aku bahkan tidak ingat wajahnya. Bahkan liontin giok yang dia berikan padaku, tidak sengaja kuhilangkan. Tidak apa-apa, ada adikku, dia kenal banyak orang, minta dia membantumu mencarinya. Serahkan padaku. Terima kasih ya. Oh ya, jangan selalu menyuruh adikmu menjemputku, aku bisa menyetir sendiri ke kantor dengan mudah. Dia bilang aku yang menyuruhnya menjemputmu. Kakak memang pengertian. Tentu saja, aku yang mengaturnya. Lagi pula aku sangat pengertian. Berani sekali kau, Gu Ziao. Berani-beraninya kau membelakangiku. Kau ingin mengganggu sahabatku. Tunggu sampai aku kembali, kita selesaikan urusan ini. Tuan Feng, Nona Su datang. Aku tidak mau bertemu dengannya. Nona Su bilang jika Anda tidak menemuinya, dia tidak akan pergi malam ini. Suruh dia masuk. Kak Yu Cheng, Su Minyue, untuk apa engkau datang?
Aku datang untuk meminta maaf kepada Kak Xingyan. Dia tidak ada di sini. Pergi. Kak Yu Cheng, aku tahu kau marah padaku. Tapi, Kak Yu Cheng, kau tahu aku menyukaimu. Biarkan aku melayanmu. Jangan sentuh aku. Jangan memainkan trikmu padaku. Keluar. Kau menolakku sekarang, nanti kau akan memohon padaku. Apa yang kau lakukan padaku? Bagaimana? Apakah aroma parfum di tubuhku harum? Ini kubeli dari pasar gelap parfum pembangkit gairah. Meskipun engkau memiliki daya tahan yang kuat, engkau tidak akan bisa menahannya. Pergi. Dia tidak ada. Biarkan aku melayanmu. Apa yang kalian lakukan? Apa kau buta? Tidak lihat kami sedang bermesraan? Jiang Xingyan. Masih berdiri di sini untuk apa? Cepat keluar. Apa? Jiang Xingyan, apa kau gila? Kau datang ke sini untuk mengotori mataku? Sudahkah kau minta pendapatku? Kalian berdua, keluar sana kalau mau begitu. Keluar. Dengar tidak? Ku bilang keluar. Kau mau apa? Mengganggumu ya. Kau mau apa? Lepaskan aku. Diam. Lepaskan aku. Lepaskan, kau mau apa? Lepaskan aku. Kau mau apa? Saya dan Feng Yu Cheng sudah menikah 3 tahun tapi tidak pernah berhubungan suami istri. Tidak disangka kita akan bercerai. Kita malah tidur bersama. Terpesona melihat suamimu ya. Bisakah kau punya sedikit malu? Aku ada yang ingin kubicarakan denganmu. Kau dulu. Soal kejadian tadi malam, anggap saja itu sebagai kecelakaan. Tidak ada yang terjadi di antara kita. Kita sudah tidur bersama, masih bisa dianggap tidak terjadi apa-apa. Apa yang ingin kau lakukan? Apakah karena hal ini kau tidak akan menceraikanku? Apa kau mau bertanggung jawab padaku? Bukannya tidak mungkin. Lalu bagaimana dengan Su Mingyue? Kau tidak akan menikahinya? Kapan aku bilang aku akan menikahinya? Itu tidak pernah terjadi. Bukankah dia cinta pertamamu? Itu karena kita lanjutkan pembicaraan kita. Bagaimana kalau engkau angkat dulu? Bagaimana kalau ada urusan mendesak? Sebenarnya apa yang ingin kau bicarakan? Kak Feng Yu Cheng, cepat kemari. Kakakku sudah sadar. Baiklah, aku segera datang. Aku ada urusan sebentar, tunggu aku. Cinta pertama tetaplah cinta pertama, tidak peduli seberapa keras aku berusaha, aku tidak akan bisa menggantikan posisinya di hatimu. Tadinya aku khawatir dia akan bangun dan membongkar identitas palsuku sebagai adiknya. Tak disangka dia hilang ingatan, menjadi anak kecil berusia 6 tahun. Sungguh keberuntungan berpihak padaku. Sekarang, aku hanya perlu menyingkirkan Feng Yu Cheng agar pembunuh bayaran bisa menghabisi wanita jahat itu, Jiang Xingyan. Apa yang kau lakukan? Kembalikan mainanku.
Aku mau memberikannya pada adikku. Kau mau mencari adikmu kan? Mau. Di mana adikku? Kau keluar dari rumah sakit dan terus berjalan lurus, kau akan menemukan adikmu. Ingat, jangan kembali. Baiklah, aku pergi mencari adikku. Dia benar-benar bodoh. Adik, itu adikku. Adik, hati-hati. Kamu baik-baik saja? Siapa kamu? Kenapa engkau menyerangku? Orang yang akan mengantarmu ke akhirat. Jangan sakiti adikku. Lepaskan aku. Sebagai kakak, aku harus melindungi adikku. Aku akan mengantar kalian berdua ke akhirat. Kamu tidak apa-apa. Bangun, cepat bangun. Sekarang giliranmu, bawa dia pergi. Feng Yucheng, tolong selamatkan dia. Kamu sudah bangun, bagaimana perasaanmu? Adik, Aku bukan adikmu. Istirahatlah yang cukup. Aku akan mencarikan perawat untukmu. tunggu. Apakah kamu punya seorang kakak? Apakah kamu terpisah dari kakakmu saat kecil? Kamu juga punya Liontin Kiok. Apakah juga hilang? Bagaimana kamu tahu? Lihat. Apakah Liontin Giokmu sama seperti ini? Waktu kecil kamu nakal memanjat pohon, aku menyelamatkanmu, dan akhirnya kita berdua terluka. Lihat. Ada kakak di sini, tidak akan ada lagi yang mengganggumu. Nasib Jiang Xingyan sungguh bagus, tidak hanya kebetulan diselamatkan oleh Feng Yucheng, tetapi juga membuat Surya sadar kembali. Waktunya ganti perban, tolong minggir. Selama cairan infus ini masuk ke tubuh Surya, dia pasti mati. Jiang Xingyan, tunggu saja sampai kamu kehilangan orang yang kamu cintai. Sosok ini sangat familiar. Su Mingyue. Su Mingyue. Jangan mendekat. Kalau engkau mendekat lagi, aku akan bunuh kakakmu. Tenanglah. Kau turunkan dulu pisaunya. Baiklah, baiklah. Mundur. Su Mingyue. Orang yang kau benci adalah aku. Tolong lepaskan kakakku dulu. Kau boleh melakukan apa saja padaku. Kalau begitu, sekarang kau lompat dari jendela. Adikku, kau tidak perlu mengkhawatirkanku. Diam. Kalau kau bicara lagi, aku akan membunuhmu. Jangan gelisah. Cepat buat keputusan. Aku beri engkau waktu 3 detik. 3, 2, 1. Tunggu. Adikku, jangan dengarkan dia. Diam. Tenanglah.
baik-baik saja? Iya. Lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Kak, kau baik-baik saja? Iya. Sepertinya engkau benar-benar ingin mati. Bawa dia ke polisi. Baik. Jiang Xingyan, aku mengutukmu. Kau tidak akan bahagia. Kenapa engkau masih di sini? Kenapa engkau tidak pergi dengan kekasih pujaanmu itu? Kau tahu aku memperlakukan Minyue dengan baik. Karena aku salah mengira dia sebagai adikmu. Itu artinya engkau buta. Aku sangat tampan, mana mungkin punya adik yang begitu jelek. Dan apa itu alasanmu mengabaikan adikku? Awalnya aku tidak tahu perasaanku sendiri. Lalu aku menyadari aku menyukaimu. Feng Yucheng. Kita bercerai saja. Saya tidak setuju. Kita tidak cocok. Masalah perceraian, saya akan meminta pengacara saya untuk membicarakannya dengan Anda. Bersiaplah. Kak, istirahatlah yang cukup, saya pulang dulu. Pergilah. Xingyan. Hei, jangan buru-buru pergi, kita belum selesai bicara. Kakak ipar, kumohon jangan membuat masalah, oke? Saya harus mengejar istri saya sekarang. Kalau tidak, istri saya akan pergi. Dasar kau, aku mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanmu. Dan kau mendekati adikku saat aku koma. Bagaimana engkau akan menjelaskannya? Tunggu sampai aku mendapatkan istriku kembali, lalu terserah padamu. Kau akan sangat sibuk. Feng Yucheng, jika engkau seorang pria, bisakah kau tidak bersikap seperti ini? Dan cepatlah. Kau juga menyukaiku, mengapa engkau tidak memberiku kesempatan? Tuan Feng, apa yang sulit dipahami? Ada pepatah yang mengatakan, penyesalan tidak ada gunanya. Diam, kau tidak punya hak bicara di sini. Feng Yucheng, selama perjalanan ini, jika aku bilang aku tidak pernah membencimu, itu bohong. Tapi bagimu, aku hanya orang yang tidak penting. Setiap kali pikiran itu muncul di benakku, aku ingin membuktikan bahwa itu tidak benar. Jadi aku lebih fokus pada urusan rumah tangga. Tapi sejak aku bekerja, mengejar mimpiku, kembali menyembuhkanku, membuatku sadar daripada menjadi istri Feng Yucheng, menjadi diriku sendiri jauh lebih bahagia. Kau benar-benar ingin bercerai? Benar. Mungkin menghormatinya adalah pilihan yang tepat. Baiklah. Aku setuju. Besok kita akan bercerai. Akhirnya selesai. Kak Xingyan, kau masih mencintainya. Mengapa tidak memberinya kesempatan lagi? Hubungan yang letak sulit untuk diperbaiki kembali. Tapi sulit bukan berarti tidak mungkin. Mungkin saja. Kak Xingyan, sebenarnya aku suka. Ziyao. Perasaan yang tidak mungkin, tidak perlu diungkapkan. Kalau begitu, kita tetap berteman saja. Setidaknya, lebih baik daripada tidak berteman sama sekali. Besok kita akan bercerai. Kau tidak mau menginap? Tidak perlu. Kakakku akan segera datang. Kau pulang saja. Tidak apa-apa, aku tunggu sampai kakakmu menjemputmu. Baru aku pulang. Jangan bersikap bodoh seperti itu lagi. Terus-menerus memberi, sayangi dirimu sendiri. Aku hanya bodoh sekali ini saja. Tidak akan pernah lagi. Apakah itu berarti kau tidak akan pernah lagi menyukai orang lain seperti engkau menyukaiku? Hati-hati. Adik, bagaimana kabarmu? Kau baik-baik saja? Ini semua salahku. Ini semua salahku.
Kalau bukan karena aku, dia tidak akan terluka. Akulah yang telah mencelakainya. Dia pasti akan baik-baik saja. Jangan terlalu menyalahkan dirimu sendiri. Kau harus percaya, daripada dirinya sendiri, dia lebih tidak ingin kau terluka. Sejujurnya, aku sudah mengenalnya selama bertahun-tahun. Kak, ini pertama kalinya aku melihatnya begitu peduli pada seseorang. Pikirkan lagi soal perceraian. Lagi pula, menyukai seseorang bukanlah hal yang mudah. Kak, aku janji padamu, asalkan dia selamat dari ini, aku tidak akan pernah lagi membicarakan perceraian dengannya. Bagaimana keadaannya? Operasinya sangat berhasil, pasien sudah melewati masa kritis. Lihat, kan sudah kubilang dia akan baik-baik saja. Kau sudah bangun? Siapa kau? Saya Jiang Xingyan. Kau tidak ingat aku? Tidak ingat. Dia, kau ingat? Tentu saja ingat. Dia sahabatku, Hansu. Jadi, kau hanya lupa padaku? Lihat, seperti kondisi pasien ini, kemungkinan besar amnesia selektif. Apakah dia akan mengingatnya kembali nanti? Ini masalah psikologis. Kemungkinan besar setelah beberapa waktu, dia akan mengingatnya. Atau mungkin juga tidak akan pernah mengingatnya. Kau bahkan berpura-pura amnesia, berpura-pura tidak kenal adik. Aku hanya takut ketika aku bangun. Dia akan memaksaku bercerai. Feng Yucheng, beraninya kau membohongiku. Awas kau. Istriku, dengarkan penjelasanku. Syukurlah kau baik-baik saja.